Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang ragu ya untuk strum PDC Susan 835 MP ini, untuk menentukan ketika Susan 835 MP ini kita on kan ya, seakan-akan arus tidak keluar ke bola lampu. Nah seperti ini. Nah tapi waktu di on kan dia tidak mengeluarkan arus ya, pada bagian outputnya ini tidak seperti Susan yang saya pegang sekarang ini. Jadi saya akan coba eksperimenkan untuk teman-teman semua, bagaimanakah kalau Susan 835 MP nya ini mengalami short atau putus pada SCR, ataupun short atau putus pada kapasitor ya. Jadi kita akan coba tutorialkan. Ini kondisi dari strum PDC ini masih on alias masih nyala. Nah kita akan lepas dulu untuk jepit akinya. Nah untuk eksperimen yang pertama kita akan coba shortkan ya. Anggap saja kapasitornya ini rusak dengan kerusakan konslet. Jadi kita akan coba eksperimenkan. Kita akan gabung kedua buah kaki dari kapasitornya ini, yang menandakan bahwa kapasitornya, anggap saja kapasitor ini dalam keadaan short ya. Bagaimana kondisi di bagian outputnya. Jadi teman-teman bisa memprediksi ya, kalau kapasitornya mengalami short, maka yang terjadi seperti yang saya videokan ini. Nah, ini sudah saya gabungkan untuk kaki kapasitornya. Anggap saja kapasitor itu rusak dengan kerusakan short ataupun konslet. Nah ketika saya on kan, nah dia tidak menyala sama sekali ya. Untuk bola lampunya tidak menyala sama sekali. Nah ketika kita lepaskan shortnya, artinya kapasitor yang kita pasangkan di dalam keadaan hidup. Nah ini sudah saya lepaskan untuk kaki yang menshotkan kapasitornya. Kembali kita jepitkan akinya dan kita on kan, dia menyala kembali ya. Dan eksperimen yang kedua pada kapasitor ini, kita akan coba lepas kapasitornya ya. Kita akan sedot kakinya, kaki kapasitornya kita sedot. Saya lepaskan dulu jepitan akinya ya, tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kita lepas kaki kapasitornya, kemudian kita akan coba nyalakan ya. Artinya kalau kapasitor ini mengalami putus, maka yang terjadi sama seperti yang saya lakukan ini, kapasitornya saya lepaskan ya teman-teman. Udah, kakinya udah lepas, tinggal kita cabut. Nah ini kapasitornya saya cabut. Artinya kalau kapasitor ini mengalami putus ya, sama dengan kapasitor tidak ada di tempat ya. Kita akan coba on kan dan kita nyalakan. Dia nyala sebentar tetapi padam ya teman-teman. Nah nyala seperti itu padam, nyala seperti itu padam ya. Nah, nyala sebentar padam, nyala sebentar padam, nyala sebentar padam, seperti itu ya. Itu kalau posisi dari kapasitornya kita lepas, alias kapasitor ini anggap saja di mesinnya putus ya, dia tidak menggunakan kapasitor, sama dengan kapasitor putus. Oke, kita akan lanjutkan ke eksperimen yang kedua untuk ke bagian SCR ya. Kita pasangkan dulu kapasitornya dan kita nyalakan. Ini biar tahu untuk teman-teman, biar nggak ragu apakah kapasitor ini mengalami putus atau konslet. Jadi saya akan eksperimenkan, saya sudah eksperimenkan untuk teman-teman semua, hal yang berkaitan dengan kapasitor ya. Jadi kapasitor putus, teman-teman lihat tadi kondisinya setelah saya lepas, dan kapasitor yang konslet bagaimana keadaannya ketika kita on kan ya. Ini sudah saya pasang, saya on kan kembali. Ini barang masih bagus ya, masih nyala. Oke, kita lanjut ke eksperimen yang kedua ya, bagian kedua. Untuk kapasitor tadi sudah selesai, dan ini saatnya kita akan coba shortkan dua buah kaki dari kaki pital ya, bukan kaki yang masuk ke DB3 ini, kaki pital yang masuk dari kapasitor dan output yang menuju input dari elko bagian negatif yang menuju ke kapasitor ya. Jadi kita gabungkan. Nah itu sama halnya dengan SCR nya mengalami short ataupun konslet ya.
Jadi anggap saja SCR nya ini konslet, dan ini bentuk keadaannya ketika SCR nya kita konsletkan ya. Dan kita akan on kan, jepit dulu akinya. Nah, dia tidak menyala sama sekali ya, dia tidak menyala sama sekali kalau kita konsletkan SCR nya. Nah, ini kalau SCR dalam keadaan konslet. Saya lepas dan saya on kan biar tidak ada jeda ya. Nah, ini dalam keadaan normal. Jadi kalau kondisi SCR itu konslet ataupun short, maka kondisinya seperti tadi ya, juga tidak keluar arus yang menuju ke bolam lampu walaupun lampu indikator onnya sudah menyala. Itu kalau kondisi SCR nya dalam keadaan konslet. Nah, bagaimana kalau SCR ini dalam keadaan putus? Kita akan coba lepaskan SCR nya, yang sama saja artinya dengan SCR ini mengalami putus ya teman-teman. Jadi hukumnya sama dengan SCR putus. Jadi kita lepaskan saja SCR nya biar kita tahu bagaimana ketika SCR ini kondisinya ketika SCR dalam keadaan putus. Nah, ini sangat vital sekali ya, dan kerusakan-kerusakan yang seperti ini sering dialami oleh teman-teman semua. Jadi kalaupun sudah diganti dengan SCR yang baru masih tetap bermasalah, nah, itu barangkali bukan masalah yang lain, tapi masih berhubungan dengan masalah pada SCR nya ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan ragu untuk kembali mengganti SCR nya. Siapa tahu SCR yang teman-teman beli tersebut tidak orisinil ataupun tidak asli, jadi tidak berfungsi dengan normal. Jadi cukup sebagai rujukan untuk teman-teman semua. Kita sama berbagi pengalaman ya. Nah, ini saya lepas SCR nya dan kita akan coba on kan kembali Setrum PDC Susan 835 MP nya ini. Bagaimanakah ketika SCR nya kita anggap putus, sama dengan halnya kapasitor kita lepas ya. Sama, dia tidak menyala ya teman-teman, tidak mampu menyalakan bolam lampu. Nah, ini kondisi SCR dalam keadaan putus ya. Oke, kita akan pasang kembali untuk keamanannya. Saya akan buang terlebih dulu untuk arus yang ada di elko nya ini, biar saya nggak kesetrum ketika saya memasangkan SCR nya. Terpasang, tinggal di solder. Oke, sudah tersolder dengan sempurna. Kita akan coba kembali setelah SCR nya kita pasangkan apakah masih normal. Nah, ini masih normal ya teman-teman, bunyinya keluar, lampunya juga menyala, dan PWM nya juga berfungsi. Itu sebagai tanda bahwa Setrum PDC ini normal ya. Oke, terima kasih. Semoga video tutorial sederhana ini bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga di lain waktu saya bisa lagi membuat tutorial yang bermanfaat lainnya untuk teman-teman semua. Salam Mandala Elektro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.